Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu aspek biaya yang sering ditanyakan ya, apakah biaya ini dapat dikurangkan atau tidak dapat dikurangkan terkait dengan penyesuaian fiskal atau rekonsiliasi fiskal, yakni biaya terhadap apabila kita memberikan sumbangan, hibah, dan sejenisnya. Nah, kita akan bahas mengenai biaya sumbangan tersebut, apakah deductible expense ataukah non-deductible expense. Silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi em, kita akan membahas mengenai aspek pajak pada biaya sumbangan, apakah dia bisa menjadi pengurang penghasilan bruto ataukah tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Oke, em, kita lanjut. Eh, Biaya sumbangan ya, aspek perpajakannya. Jadi biaya sumbangan itu eh, kalau di dasar hukumnya ya, kita bicara dasar hukumnya dulu, yakni ada di pasal 9 ayat 1, yakni pasal 9 ayat 1 ini adalah apa? Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan ya, atau biaya-biaya yang non-deductible expense di sini. Jadi kalau di pasal 9 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPH, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan bagian G atau huruf G, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan B, kecuali di sini sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M. Artinya apa? Jadi pada dasarnya eh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan atau warisan, em, warisan khusus di pasal pasal 4 ayat 3 pasal 4 ayat 3 huruf A dan B ya. Jadi kalau kita kerancangnya di PPH itu kan kalau pasal 4 itu ada tiga ayat ya, ayat satu, ayat 2, ayat 3. Ayat satu itu adalah objek pajak, ayat 2 adalah objek pajak yang bersifat final, sementara kalau ayat 3 adalah objek eh, atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau non-objek. Nah, eh, untuk menentukan penghasilan kena pajak, itu biaya-biaya tersebut, kalau di pasal 9 ya, itu tidak boleh dikurangkan atas biaya yang tadi ya. Jadi misalkan perusahaan menghibahkan, memberikan bantuan, atau memberikan sumbangan, atau memberikan warisan, itu tidak boleh dibiayakan. Kecuali, nah kecualinya itu merefernya ke pasal 6 ayat 1 huruf I sampai M. Jadi di sini artinya apabila kita memberikan sumbangan yang sesuai dengan pasal 1 eh, pasal 6 ayat 1 huruf I sampai M itu maka sumbangan tersebut boleh dibiayakan. Jadi artinya di sini perusahaan boleh memberikan sumbangan dan boleh mengurangkan terhadap biaya tersebut ya. Artinya biaya sumbangan tersebut bisa deductible expense asalkan memenuhi syarat di pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan M. Yakni apa? Pertama adalah eh, apa namanya? Termasuk juga ya. Jadi di sini termasuk juga zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh menteri pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya nanti akan diatur oleh peraturan pemerintah. Gitu. Artinya di sini kita akan masuk ke peraturan selanjutnya ya, di peraturan pemerintah, seperti apa sumbangan-sumbangan yang boleh dibiayakan. Itu ya, jadi biasanya ada undang-undang, kemudian di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah atau aturan pelaksanaannya biasanya. Nah, berikutnya di tadi ya, kan sumbangan itu boleh dibiayakan asalkan memenuhi syarat di pasal 6 ayat 1 huruf I sampai M. Nah, apa itu? Yang pertama adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional.
Jadi yang menjadi highlight di sini adalah bencana nasional. Apabila sumbangan tersebut tidak dalam rangka diberikan ke bencana nasional, maka itu tidak bisa dibiayakan. Contohnya apa? Korban banjir, kebakaran, atau mungkin bencana-bencana yang bersifat lokal itu tidak boleh dibiayakan. Tapi kalau bencana yang bersifat nasional, contoh terakhir bencana nasional adalah COVID-19. Itu adalah bencana nasional. Kemudian sebelumnya lagi dulu ada tsunami Aceh, itu juga termasuk bencana nasional. Tapi kalau bukan bencana nasional, maka atas sumbangan tersebut tidak boleh dibiayakan. Kemudian sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Jadi yang menjadi highlight adalah yang dilakukan di Indonesia. Jadi ketika kita memberikan sumbangan lead bank di luar negeri, maka itu tidak bisa dibiayakan. Tapi kalau di dalam negeri itu boleh-boleh saja. Kemudian berikutnya, sumbangan pembangunan infrastruktur sosial. Yang menjadi highlight adalah pembangunan infrastruktur. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian termasuk juga sumbangan fasilitas pendidikan dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Jadi huruf I sampai M itu adalah menyebutkan ini ya, seperti itu. Jadi sebatas ini saja sumbangan-sumbangan yang boleh dibiayakan. Di luar itu berarti tidak boleh dibiayakan. Nah, berikutnya eh, syarat tambahannya ya. Tadi kan kepada siapa gitu ya. Nah, ini adalah syarat-syarat terkait dengan PP aturannya ada di PP Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2020 di pasal 2 yakni pertama syaratnya adalah wajib pajak yang memberikan sumbangan tadi itu mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT tahun sebelumnya. Jadi artinya apa? Ketika kita memberikan sumbangan, maka wajib tahun sebelumnya itu ada penghasilan neto fiskal. Artinya dia tidak boleh rugi. Jadi kalau dia rugi, kemudian tahun depannya dia memberikan sumbangan, maka seluruh sumbangannya itu harus dikoreksi. Itu ya, jadi minimal dia harus ada laba neto fiskal dari tahun sebelumnya. Kemudian pemberian sumbangan dan atau biaya tidak boleh menyebabkan rugi pada tahun sumbangan diberikan. Gitu. Jadi walaupun misalkan, oke, tahun lalu kita laba, kemudian tahun ini kita ngasih sumbangan. Ternyata dengan kita memberikan sumbangan, tahun ini kita jadi rugi. Jadi atas biaya sumbangan tadi menyebabkan laba perusahaan jadi rugi. Itu juga tidak boleh. Jadi atas sumbangan itu tidak boleh menjadikan laba perusahaan menjadi rugi, khususnya menjadi rugi fiskal. Sorry, menjadi rugi ya, menjadi rugi komersial karena itu pasti dikoreksi nanti. Kemudian didukung oleh bukti yang sah dan lembaga yang menerima sumbangan dan atau biaya itu memiliki NPWP kecuali untuk yang memang bukan subjek pajak ya, misalkan kayak kedutaan itu memang atau kedubes gitu ya itu memang bukan subjek pajak gitu. Tapi misalkan gini, kita memberikan sumbangan ke lembaga tadi ya lembaga sosial misalkan atau lembaga pendidikan atau lembaga olahraga tadi ya KONI misalkan gitu. Nah, itu dia harus punya NPWP gitu. Jadi didukung dengan bukti-bukti yang sah, kemudian tidak boleh menyebabkan rugi. Tahun lalu itu sudah harus ada em, apa penghasilan neto fiskalnya dan punya NPWP juga gitu. Itu ya syarat syarat terkait dengan sumbangan tadi. Kemudian di samping itu nominal sumbangannya juga harus ditetapkan gitu. Jadi tadi kan pasal 2 ya, pasal 2 di PP 93 ya 2020 ini maaf 2020 harusnya. Nah, besarnya sumbangan itu juga besar nilai sumbangan atau biaya pembangunan infrastruktur yang dapat dikurangkan itu maksimal adalah 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya. Jadi misalkan katakanlah penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya itu 500 juta misalkan. Maka sumbangan maksimal yang boleh diberikan adalah maksimal 5% dari 500 juta tadi. Lebih dari itu maka sisanya harus kita koreksi. Gitu. Nilai tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi eh, apabila sumbangan atau biaya yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa gitu. Jadi apabila misalkan kita memberikan sumbangan ke hubungan istimewa ya, hubungan istimewa itu bisa karena
pemberian secara apa ya, hubungan istimewa itu bisa terjadi karena hubungan manajerial, hubungan kepemilikan, atau hubungan keluarga. Nah, kalau kita memberikan sumbangan ke pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan kita, maka batasan tersebut itu tidak bisa dilakukan. Artinya ya harus dikoreksi gitu. Nilai tadi ya, nilai tersebut harus dikoreksi. Itu kalau dia memiliki hubungan istimewa. Berikutnya, syarat lainnya adalah untuk yang bentuk sumbangan sekarang. Kalau tadi kan syarat-syaratnya ya, sekarang bentuknya untuk bentuk uang itu sumbangan ya, sumbangan itu bisa berupa bentuk uang atau natura atau barang. Sementara kalau infrastruktur itu harus dalam pembangunan sarana atau prasarana. Jadi misalkan sebuah perusahaan atau lembaga nirlaba ya, kan kalau lembaga nirlaba atau yayasan nirlaba, sisa lebihnya itu bisa menjadi bukan merupakan objek pajak ketika sisa lebih tadi digunakan untuk membangun sarana atau prasarana. Nah, atas pembangunan sarana prasarana tadi, sumbangan tersebut itu bukan menjadi objek pajak dan biayanya juga boleh dibebankan ya gitu. Jadi kalau berupa barang atau uang ya senilai itu ya, senilai itu. Tapi kalau pembangunan infrastruktur itu harus dalam bentuk sarana dan prasarana pembangunannya. Kemudian berikutnya yang terakhir, sedangkan untuk penilaiannya, penilaian untuk nilai sumbangannya tadi ya, itu berdasarkan nilai perolehan atau nilai buku fiskal kalau misalkan berupa barang ya. Misalkan kita ngasih sumbangan dalam bentuk katakanlah barang misalkan atau mungkin aset atau mungkin peralatan dan sebagainya, maka nilainya adalah nilai buku fiskal atau harga pokok penjualan gitu. Sementara untuk biaya pembangunan infrastruktur adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sarana dan atau prasarana tersebut gitu. Jadi ini saya ambil sumbernya dari situs ini, Inverse ya, bisa dicek itu nanti. Nah, kurang lebih seperti itu ya terkait dengan sumbangan yang boleh dibiayakan. Gitu. Jadi kalau bisa saya highlight, pertama adalah sumbangan tersebut itu pada dasarnya eh, tidak dapat menjadi biaya atau non-deductible expense kecuali dia memenuhi syarat di pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan M tadi ya. Eh, apa bencana nasional, infrastruktur, untuk pendidikan ataupun untuk olahraga. Kemudian syarat berikutnya adalah tahun sebelumnya perusahaan tersebut harus mendapatkan atau memiliki penghasilan neto fiskal. Kemudian nilainya juga tidak boleh melebihi 5% dari laba tahun lalu. Dan ketika dia memberikan sumbangan di tahun ini, itu tidak menyebabkan menjadi rugi ya, menjadi rugi secara labanya menjadi rugi seperti itu. Kemudian untuk nilainya sendiri, kalau misalkan bentuk uang ya senilai uang yang diberikan. T- Tapi kalau misalkan berupa barang, maka itu adalah senilai dengan nilai buku fiskalnya atau nilai harga pokok penjualannya. Sementara kalau berupa pembangunan infrastruktur, itu adalah biaya-biaya yang em, yang total yang dikeluarkan, yang real yang dikeluarkan untuk membangun sarana prasarana tadi itu apa? Kurang lebih seperti itu terkait dengan biaya sumbangan. Semoga informasi ini berguna bagi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.